apa namanya? Yang kedua sikap ya, nilai sikap. Jadi sikap Anda ketika mengikuti webinar ini akan Bapak lihat dalam artian Anda tidak boleh sambil makan, Anda tidak boleh sambil tiduran. Pastikan Anda menghadirkan sikap terbaik ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting, sikap keaktifan Anda ya. Dalam artian Anda ketika diminta untuk berkomentar, silakan komentar. Karena salah satu penilaian hari ini adalah waktu itu Bapak sudah meminta secara tertulis, sekarang secara lisan ya, komentar. Jadi silakan kalau Anda mau berkomentar, lakukan karena itu termasuk nilai penilaian keaktifan ya. Kemudian yang ketiga adalah nilai menjawab ya. Nah, keaktifan Anda dalam menjawab, keaktifan Anda dalam berkomentar, keaktifan Anda dalam menjawab itu juga akan dinilai. Dan yang terakhir adalah kehadiran Anda sampai dengan kegiatan ini berakhir ya. Karena bisa saja seorang siswa di awal datang kemudian di akhir dia sebelum selesai sudah meninggalkan ruangan. Nah, kalau Anda ingin full 100 nilainya, pastikan Anda mengikuti sampai dengan selesai ya. Pastikan sampai dengan selesai. Sebelum Anda persilahkan untuk keluar dari meeting, jangan keluar dulu ya. Baik, itu saja rambu-rambu yang harus Anda taati bila Anda ingin mendapatkan nilai yang baik, yang besar. Karena kelihatannya ini sudah tidak ada KBM lagi, tinggal 2 kali pertemuan lagi. Ya, sekarang dan Jumat nanti. Selanjutnya mungkin kita sudah memasuki PAS. Ya. Baik, kita akan mulai semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Anakku sekalian, tidak ada kata yang paling indah yang bisa Bapak ucapkan selain ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini 87 siswa yang sudah hadir di meeting ini ya. Dan alhamdulillah Bapak bersyukur hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan itu yang paling penting ya. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini yang paling penting yang harus kita syukuri ya. Jadi apapun kondisi kita hari ini, kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita kesempatan. Anak-anakku sekalian, KBM yang akan kita gelar hari ini adalah materi terakhir, yaitu tentang toleransi. Materi toleransi ini akan dibagi dua, nak. Di semester 1 ada, di semester 2 ada ya. Hanya bedanya kalau di semester 2 nanti fokusnya adalah menghafal ayat. Tapi kalau di semester 1 fokusnya adalah bagaimana Anda memahami makna toleransi dan bagaimana Anda menerapkan arti toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu Bapak berharap setelah kalian belajar materi kita hari ini, Anda bisa memahami ya apa namanya surat Al-Hujurat ayat 13, kemudian sikap Anda ya dalam sehari-hari, dan yang paling penting Anda bisa pahami bahwa keberagaman itu indah ya. Baik, kita akan lihat dulu sebuah video yang pernah kita putar, pernah kita lihat, tapi dalam kondisi di luar KBM ya. Hari ini Bapak akan putar dalam posisi di dalam KBM, nanti Bapak akan minta komentar Anda. Tolong nanti Anda berkomentar, tidak boleh melihat ya. Anda tidak boleh melihat komentar Anda secara lisan ya. Bapak ingin mendengar langsung komentar Anda ya. Karena ini menentukan nilai akhir dari ulangan komentar, video komen. Yang untuk sekalian kita akan lihat dulu ya. Kita akan lihat dulu, kita akan putar dulu video kita ya. Sudah siap semuanya? Siap ya? Baik, kita akan putar video dulu. Anak sekalian, izinkan Bapak memutar video, Anda simak baik-baik, dan nanti Anda Bapak minta untuk mengomentari ya. Apa yang bisa Anda dapatkan dari video tersebut? Ya. Silakan yang panjang komentarnya, yang bagus komentarnya sesuai kemampuan Anda, sampaikan apa yang Anda bisa tangkap dari video tersebut ya. Agak nungguin ya. Siap ya. Kita mulai.
Sudah keluar belum videonya, Nak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, baik, selamat datang yang baru bergabung, anak-anak sekalian. Bapak akan memutarkan video terlebih dahulu dan siapkan komentar Anda, karena hari ini Bapak akan lebih banyak mendengar, ya, apa yang Anda pahami dari materi hari ini. Ya, jadi Bapak akan banyak mendengar, timbang Bapak banyak menerangkan. Karena ini adalah sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Baru ini doang, Pak. Berapa? Baru musiknya aja. Baru suaranya doang, Pak. Kedengeran suaranya aja. Suaranya doang, nggak ada gambarnya. Oh, gambarnya nggak keluar. Iya, Pak. Adanya suaranya doang. Ada gambarnya. Ya. Tapi Anda pernah melihat video ini sebelumnya ya, hanya bedanya Bapak belum tahu apa komentar Anda secara langsung. Nah, bentar. Memang kalau menggunakan video agak berat. Keluar nggak anak videonya sudah keluar belum? Belum, Pak. Belum, Keluar Pak. videonya, Pak. Cuma suara doang. Musiknya doang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suaranya doang, Pak. Ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Jumpa lagi dengan Bapak dalam KBN PAI dan Budi Pekerti. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Bapak berharap setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian memahami pesan cintanya Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat. Belum ada ya? Waduh. Belum ada, Ya. baru Belum ada, suaranya Pak. doang. Terus suaranya ya? Baik, bentar. Bapak akan usahakan dulu, karena ini adalah materi kita hari ini. Tenang sebentar ya. Sudah ada 100 siswa, Alhamdulillah. Selamat datang semuanya anak sekalian. Di pagi sudah Bapak coba padahal bisa, tapi kok nampak saya nggak bisa ya. Ada nggak? Pelajaran kali ini kalian memahami pesan cintanya Allah dalam Quran surat Al-Hujurat Ada nggak ayat anak-anak? 13. Keluar nggak? Kalian memahami Ada, Pak. Belum ada, Pak. Masih suaranya doang. Suaranya Ada. doang, Pak. Pak. Ya, bentar. Satu kali lagi. Kita coba ya video. Ya, bisa. ayat 13. Kalian memahami indahnya kebersamaan di tengah keragaman dan kalian bisa menerapkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا. Belum keluar ya? Belum ya? Aduh. Bentar, Nak. Belum, Pak. Apa ya? Belum, Pak. Bandel amat ini. Bentar. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Ada nggak, Nak? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada.
Nggak ada, Pak. aja Pak. Innallaha alimun khabir. Baik, ini kelihatannya agak bandel ini, belum keluar. Tapi tidak menjadi masalah, kita akan mulai. Sudah ada 100 ya, sambil menunggu. Nah, Bapak sekalian, materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang toleransi ya. Toleransi terhadap umat beragama yang lain. Bapak ingin mendengar terlebih dahulu apa yang kalian ketahui tentang toleransi. Silakan, ada yang ingin berpendapat? Apa yang kalian ketahui tentang toleransi? Silakan, Nak. Belum Bapak. Menghargai menghargai keberagaman. Resen dulu, kemudian sebutkan namanya. Silakan. Apa yang kalian ketahui tentang toleransi? Silakan. Yuk. Ayo, Nak, silakan. Menghargai keberagaman. Siapa namanya? Sebutkan nama, silakan. Riyad, Apa? Pak. Siapa? Riyad Kelas Maulana 8H. Oh, 8 apa? Kelas 9 aja nih. Oh, ada kelas 8 luar biasa nih. Kelas 9 aja, Nak. Ngebuk Pak, ngebuk. Ada kelas 8 masuk ya? Apa Bapak ngasih ke kelas 8? Jangan kelas 9 yang lain. Baik, terima kasih. Enggak apa-apa, silakan. Ya. Apa Bapak ngasih ke kelas 8 ya? Bentar. Bapak share ke kelas 8 soalnya, Pak. 9 silakan. Saya kelas 9 dulu. Apa yang kalian ketahui tentang toleransi? Menghargai umat beragama lain. Jelaskan dulu siapa namanya, Nak? Arini Salsabila Wijaya dari kelas 9C. Kelas 9C. Silakan, Arini, apa yang kau ketahui tentang toleransi, Nak? Jadi toleransi itu menghargai umat beragama lain. Jadi apa ya? Tidak saling apa sih? Kayak misalnya kalau misalnya main gitu kan sama yang beragama lain ya tetap main aja gitu, nggak ngebanding-bandingin gitu loh. Toleransi aja. Jadi ya respect sesama gitu loh, sama manusia. Ada lagi yang mau disampaikan yang Ananda Arini ketahui tentang toleransi? Silakan. Cukup. Nah, hari ini pernah apa namanya? Absen nggak Pak? Absen nanti ya. Hari ini pernah punya teman yang non Muslim? Punya. Ya, punya. Kemudian dalam pergaulan sehari-hari dengan teman-teman yang non Muslim, apakah ada masalah atau kendala? Enggak sih, selama ini kayak berteman tuh nggak pernah ngomongin tentang agama gitu. Oh, nggak pernah ya. Kalau misalnya Iya. waktu sholat gimana? Waktu sholat ya sholat aja, nggak ngajak. Nggak ada ya, nggak ada masalah berarti ya. Iya, nggak ada masalah sama sekali. Baik. Silakan yang lain, apa yang ingin mengumpulkan pendapat tentang toleransi, silakan. Angkat tangannya, Resen. Silakan. Yang ingin mengajukan tentang toleransi. Silakan, ada. Apa yang kalian ketahui tentang toleransi, silakan. Ada? Kelas 9? Saya Nadia, Pak. Silakan, Nadia. Sih adalah menghargai sebuah perbedaan antara agama. Jadi kita Terus, silakan, Nadia. dan kita tidak boleh saling membeda-bedakan dan tidak boleh saling memilih-milih teman. Ya. Ada lagi, Nadia? Yang Nadia ketahui tentang toleransi, silakan. Silakan, ada? Beda agama, Ya, arti, ya. bahasa kita boleh saling Iya, baik. Terima kasih Nadia dengan hari ini sudah menyampaikan pendapatnya tentang toleransi beragama. Ya. Yang lain, Bapak ingin mendengar apa yang kalian ketahui tentang toleransi dan apa yang sudah kalian lakukan untuk menumbuhkan rasa toleransi di antara umat yang seagama
dan umat yang di luar agama kita. Silakan nak, Bapak ingin dengar terlebih dahulu. Karena hari ini Bapak ingin mendengar. Silakan siapa? Apa yang Anda ketahui tentang Akila, Pak. Silakan. Menurut saya toleransi adalah agree to disagree. Kita setuju untuk tidak saling setuju. Mempunyai pendapat lain itu hal yang wajar, Pak. Apalagi dalam hal beragama. Jadi Ki, merasa benar itu penting. Yang salah adalah saling menyalahkan, Pak. Yang penting saya yakin dengan agama saya, dia yakin dengan agama dia, itu toleransi, Pak. Nah, ada lagi luar biasa. Boleh tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah mendapat istimewa ya. Luar biasa ya. Baik. Ada lagi silakan. Iza, Akila, ada lagi yang ingin disampaikan? Karena hari ini Bapak ingin banyak lebih mendengar ya. Dari Anda semua, apa sih yang sudah Anda ketahui tentang toleransi dan apa yang sudah Anda lakukan untuk memupuk rasa toleransi tersebut, dan mengapa Islam sangat menghargai toleransi. 3 itu silakan. Yang punya pendapat silakan kemukakan ya, karena ini menentukan nilai Anda. Silakan, jangan diam, silakan. Apapun yang Anda punyai, yang Anda ketahui tentang 3 pertanyaan tadi, silakan kemukakan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang toleransi? Kemudian apa yang sudah Anda lakukan untuk memupuk rasa toleransi tersebut? Dan yang ketiga, mengapa Islam begitu memperhatikan toleransi ini? Silakan. Silakan, ada yang mau berpendapat selain yang 3 tadi? Silakan. Bapak tunggu ya. 10 hitungan, kalau tidak ada berarti hanya 3 tadi yang mendapatkan nilai. Ya. Saya Pak. Silakan. Ya, silakan. Sebutkan nama Arya bintang pertama kelas 9A. Silakan Arya. Jadi toleransi itu sikap saling menghargai antara individu dalam berkehidupan tanpa membedakan adanya suku, agama, ras, dan kepercayaan. Terus ada lagi Arya? Apa yang sudah Arya lakukan untuk memupuk rasa toleransi tersebut dengan umat seagama ya dan umat yang berbeda agama? Toleransi itu ada beberapa ya yang ingin Bapak tekan hari ini. Toleransi dengan umat yang seagama dengan kita sesama Muslim, dan toleransi antar umat beragama ya di luar Muslim. Apa yang sudah Arya lakukan yang konkret? Anda sudah paham tadi ya bahwa kalau dalam sesama umat Muslim ya, saya menghargai setiap pemikiran ideologi Islam yang berbeda-beda. Luar biasa Arya. Terus lanjut. Terus kalau sesama non-Islam, jadi saya punya teman non-Islam, saya dan teman-teman lainnya tidak mau apa sih namanya itu, malas-malasi dia dengan agama Islam. Gitu. Ayo sholat gitu. Ya silakan Arya, kemudian silakan Bapak mendengar ini. Apa yang Anda sampaikan silakan Bapak dengar ya. Dan teman-teman yang lain Anda juga sampaikan tadi, sesama Muslim tidak memaksakan, berbeda pemahaman ya. Misalnya Anda kunut, teman Anda tidak kunut, Anda tidak memaksakan gitu ya. Maksudnya begitu Arya? Ya Pak. Ya gitu. Sekarang yang sudah Anda lakukan. Sekarang mengapa Islam sangat memperhatikan toleransi? Karena Islam adalah agama yang cinta damai. Islam tidak suka konflik dengan sesama umat manusia. Gitu ya. Ada lagi? Baik, tepuk tangan buat teman kita Arya. Dan 3 tadi ya luar biasa. Silakan, ada lagi. Sudah 3 siswa, 4 berarti ya. Tadi ada Arini, ada Arya, kemudian siapa tadi itu? Siapa tadi? Askia, Akila ya. Nah, tenang, nama Anda tadi terekam di video ya, jangan khawatir. Nadia, Pak. Oh, Nadia. Ya. Nadia belum 3 tuh pertanyaan tuh, baru 2 tuh. 1, apa yang Anda ketahui tentang toleransi? Yang kedua, yang sudah Anda lakukan, dan yang terakhir, mengapa Islam sangat memperhatikan toleransi? Yang sudah saya lakukan sesama umat seagama, saya itu teman saya masih menunda-nundanya. Iya, silakan Nadia.
Ada yang mau disampaikan lagi Nadia? Kalau kalau antara perbedaan agama, Suaranya kurang jelas ya Nadia ini. jadi pas waktu itu antara perbedaan agama, waktu itu saya belum sholat asar, tetapi teman saya yang Kristen mengingatkan untuk, Nat, kenapa kamu belum sholat? Terus saya bilang, oh iya. Nah gitu ya. Nah, baik, luar biasa. Apa yang sudah Nadia lakukan untuk emang apa Islam sangat memperhatikan toleransi Nadia? agar terjalin hidup rukun bersama manusia dan tidak saling mencelai. Baik. Anak-anakku sekalian, Bapak tadi sudah mendengar 3 pendapat. Sekarang supaya merata, Bapak minta Anda tuliskan di chat jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang toleransi? Yang kedua, apa yang sudah Anda lakukan untuk memupuk rasa toleransi dengan umat seagama, sesama muslim, dan umat di luar agama Islam ya, non-muslim. Yang ketiga, mengapa Islam sangat memperhatikan toleransi? Silakan tulis di chat. Beri nama, Bapak beri waktu hanya 1 menit. Silakan dari sekarang Anda tuliskan apa yang Anda ketahui tentang toleransi. Silakan tuliskan di chat masing-masing semuanya. Yang kedua, setelah ini nanti Bapak akan bahas 3 pertanyaan tadi. Namun sebelumnya Bapak ingin mengetahui terlebih dahulu apa yang Anda ketahui terhadap 3 hal tadi. Yang pertama, apa sih yang Anda ketahui tentang toleransi? Yang kedua, apa yang sudah Anda lakukan untuk memupuk toleransi sesama umat Islam dan di luar Islam. Dan yang ketiga, mengapa Islam sangat mementingkan toleransi? Silakan ditulis Jangan ditulis. Anda boleh close videonya, boleh silakan. Kemudian silakan tulis terlebih dahulu. Silakan tulis di chat ya. Langsung tulis di chat silakan. Anda boleh close videonya silakan. Sekarang saatnya Anda mengemukakan pendapat secara lisan. Ya, tuliskan secara langsung, tidak boleh browsing ya. Apa yang Anda ketahui? Apa yang Anda ketahui tentang toleransi? Yang pernah Anda dengar dari radio, dari TV, ya. Kemudian dari apapun yang pernah Anda tahu, silakan tuliskan dengan bahasa Anda. Yang kedua, apa yang sudah Anda lakukan untuk memupuk rasa toleransi tersebut dengan sesama umat muslim, kemudian dengan umat di luar agama Islam. Dan yang terakhir, mengapa Islam sangat memperhatikan toleransi? Silakan Bapak tunggu ya 1 menit dari sekarang. Tuliskan di chat ya, langsung di chat silakan. Di chat Anda tuliskan 1 menit dari sekarang, silakan langsung ditulis di chat ya. Bapak nanti akan lihat jawaban-jawaban Anda ini sebagai nilai hari ini ya. Silakan tuliskan Nah, ya sudah mulai masuk Muhammad Latif, silakan semuanya masukkan apa yang Anda ketahui tentang toleransi. Jadi 1 jawabannya ya. Yang kedua, apa yang Anda sudah lakukan untuk memupuk rasa toleransi sesama muslim, dan yang kedua di luar umat Islam. Dan yang ketiga, mengapa Islam sangat memandang penting sekali menempatkan toleransi ya. Silakan ditulis di chat ya, di chat. Silakan langsung ditulis yang Anda ketahui saja ya, langsung. Tadi sudah mendengar beberapa pandangan dari teman-teman Anda. Sekarang tuliskan ya, apa itu toleransi. Kemudian anakku sekalian, sambil Anda menulis jawabannya silakan. Ini bukan soal benar atau salah ya, tapi ini soal Anda memahami sebuah sikap. Anda sudah melaksanakan sikap tersebut dan Anda paham betul mengapa Anda melakukan itu. Anakku sekalian, toleransi adalah sebuah sikap di mana kita menghargai perbedaan ya. Silakan ditulis ya. Ini jawaban Anda tulis, silakan pendapat Anda. Sambil Anda menulis, Bapak akan membahas sedikit demi sedikit. Islam ya, agama yang kita anut, yang kita yakini sangat mementingkan toleransi. Mengapa? Silakan jelaskan dulu.
Kemudian berikutnya, anak sekalian, keberagaman adalah sebuah anugerah. Bayangkan jika kita hidup di negara yang beragam ini tanpa ada rasa toleransi. Maka Bapak minta Anda tuliskan apa yang sudah Anda lakukan untuk memupuk rasa toleransi. Silakan nah, ditulis nah, jangan terlalu lama nah. Karena kecepatan Anda menjawab juga itu menentukan nilai Anda. Kemudian berikutnya Bapak ingin mengetahui juga ya, apakah Anda mengetahui apa yang menjadi alasan Islam betul-betul menempatkan toleransi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran agama Islam. Sudah mulai banyak yang masuk, subhanallah, luar biasa. Terima kasih semuanya, silakan ditulis jawabannya. Ya, ini bukan soal benar atau salah, tapi Bapak ingin mengetahui apakah Anda sudah memahami nilai-nilai toleransi dalam kehidupan Anda. Buat semester kita akan belajar tentang toleransi ya. Betapa toleransi ini mendapatkan tempat yang luar biasa. Anak-anakku sekalian, toleransi adalah semangat ya, semangat untuk menghargai perbedaan ya, perbedaan yang seperti apa, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan politik, bahkan perbedaan sosial ya. Jadi toleransi itu sikap ya, menghargai, sikap tidak membesar-besarkan perbedaan, itu toleransi ya. Ketika kita melihat tetangga yang non muslim, kita tidak mempersalahkan itu, malah kita menganggap itu sebagai sebuah dinamika kehidupan yang luar biasa ya. Jadi toleransi itu semangat kita untuk memupuk kebersamaan di tengah perbedaan. Toleransi adalah semangat untuk memupuk rasa kekeluargaan di tengah perbedaan. Toleransi adalah semangat untuk memupuk ya, sekali lagi memupuk semangat saling di antara perbedaan, saling asa, saling asuh, saling asih, saling bina, saling jaga. Ya, itulah. Jadi ruhnya adalah semangat menjaga kebersamaan, semangat menjaga persatuan, semangat tidak membesar-besarkan perbedaan. Jadi yang ada adalah bagaimana kita hidup berdampingan di tengah perbedaan. Yang ada adalah bagaimana kita hidup bersama di tengah perbedaan. Yang ada adalah bagaimana kita terus hidup harmoni ya di tengah perbedaan. Itulah toleransi ya. Perbedaan seperti apa Pak? Yang pertama perbedaan agama. Nah ya, apakah tidak mudah bagi Allah, apakah sulit bagi Allah untuk membuat hambanya seragam? Sangat mudah nah. Allah menciptakan satu agama yang menjadikan Islam semua sangat mudah. Allah menjadikan semuanya Indonesia semua sangat mudah. Tapi rupanya Allah tidak mendaki itu. Allah ingin kita semua dalam kondisi yang berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar bisa saling mengenal, saling belajar, saling memberikan sesuatu yang dimiliki satu sama lain. Ya. Maka teman-teman sekalian, perhatikan ini baik-baik. Anda sudah punya semangat ini. Ketika Anda melihat perbedaan agama, jangan jadikan itu alasan untuk memecah belah. Jangan jadikan itu untuk alasan untuk Anda bertikai. Ya, ketika Anda melihat perbedaan sosial, Anda merasa diri orang tua mampu, kemudian teman Anda tidak mampu, maka jangan jadikan itu sebagai alasan untuk Anda memecah belah persatuan, persahabatan, pertemanan. Ya, kalau Anda melakukan itu berarti Anda hebat. Anda adalah generasi yang dididikan oleh bangsa ini. Kemudian perbedaan politik misalnya, mungkin Anda sekarang belum berpolitik ya. Tapi bisa saja ketika Anda melihat orang tua Anda partainya A misalnya, dan kemudian teman Anda partainya B ayahnya. Nah itu kalau tidak punya semangat toleransi, maka ini akan menjadi pemicu pertikaian. Ya, kadang-kadang kita berbeda hobi saja sudah mulai ada kesenjangan-kesenjangan. Berbeda pemain sepak bola, tim sepak bolanya beda aja, sudah mulai itu ada gesekan-gesekan. Saya suka Persib, saya suka Persebaya. Itu kalau tidak punya rasa toleransi, nah itu akan bahaya. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, toleransi adalah semangat, spirit, ya, untuk menjaga kebersamaan. Jadi dimanapun Anda berada, yang ada adalah bagaimana menciptakan kebersamaan, ya. Yang ada adalah semangat untuk menumbuhkan kebersamaan, ya. Itu yang harus Anda pegang, ya. Anda kalau punya ini, Anda akan nyaman dimanapun.
Orang yang punya sikap toleransi yang tinggi, dia akan diterima dimanapun. Ya, orang yang punya jiwa toleransi yang tinggi dengan yang baik-baik, dimanapun dia berada, dia akan diterima. Mengapa? Karena yang dia kedepankan adalah semangat mawas diri, semangat introspeksi, ya, semangat ngaji rasa, ya. Jadi kalau saya ngomong begini ke dia, kira-kira gimana? Jadi dia akan seperti itu, nah. Maka kalau Anda punya jiwa toleransi yang luar biasa, itu pasti diterima dimanapun, ya, dimanapun. Walaupun dia orang-orang kaya, tapi dia tahu nih, suasana di kelasnya itu tidak memungkinkan. Banyak teman-teman saya, Pak, yang kondisi ekonominya orang tuanya begini. Maka walaupun dia orang tuanya kaya, dia akan menahan diri untuk memperlihatkan kekayaan orang tuanya. Dan dia pantang, ya, melakukan itu. Itu yang pertama, nak. Jadi semangat, ya. Yang kedua, apa yang sudah Anda lakukan, silakan. Sudahkah Anda mengamalkan ini? Sudahkah Anda tidak membuli teman Anda yang punya kekurangan? Sudahkah Anda tidak mengejek teman Anda? Karena ketika Anda mengejek, membuli, maka saat itu Anda berarti tidak punya semangat toleransi. Pahami itu, nak. Dan boleh jadi, nak, sekali perhatikan, teman yang Anda bully itu sakit hati. Dan ketika dia sakit hati, dia meminta kepada Allah. Banyak, nak, orang-orang yang semasa SMP-nya dibully, tapi dia sabar, justru di masa depannya dia menjadi orang yang luar biasa. Dan banyak kejadian anak-anak yang suka membuli orang lain, masa depannya tidak bagus. Bahkan di bawah teman-teman yang dibully. Maka Bapak sarankan kepada Anda, jauhi, nak. Jangan pernah mengejek teman Anda. Mengapa, Pak? Kulu kalam adu'a. Karena ucapan adalah doa. Maka pertanyaan kedua, sudahkah Anda menerapkan semangat itu? Anda yang tahu, nanti Bapak akan lihat. Sudah, Pak, tadi Bapak dengar saya teman saya, alhamdulillah, Pak, saya punya teman yang muslim, tapi ketika sholat asar tiba, saya diingatkan dan saya menerima itu. Saya tidak tersinggung dan saya malah berterima kasih. Nah, itu bagus. Nah, nanti kita akan lihat itu. Dan yang terakhir tadi Arya bilang, mengapa Islam menempatkan ini? Betul. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang menempatkan perdamaian, kebersamaan, keindahan. Jadi kalau ada orang Islam yang ngomongnya kasar, yang suka mengejek, suka menghina, jangan pernah mengatakan itu ajaran agama Islam, itu adalah oknum, ya. Yang bersangkutan berarti belum tersentuh secara utuh dengan nilai agama Islam. Terima kasih, Bapak sudah lihat jawabannya luar biasa. Jadi kalau Anda masih kasar sama orang tua, masih kasar sama teman, berarti Anda belum punya semangat toleransi. Toleransi itu ngaji rasa. Nah, kalau saya ngebentak orang tua saya, bagaimana nanti kalau saya jadi orang tua? Itu, nak. Anak yang punya semangat toleransi itu begitu. Kalau saya ngejek dia, kalau saya diajak sama orang lain dengan hal yang sama, kira-kira gimana? Nah, itu, ya. Jadi itulah toleransi. Jadi kalau Anda sudah bisa melakukan itu, ya, mengutamakan mawas diri, ngaji diri, ya, berempati, maka dimanapun Anda berada, apapun profesi Anda akan menjadi orang yang diterima. Nah, itu session yang pertama. Session yang kedua, yang terakhir ini, anakku sekalian, Bapak ingin tahu, silakan berpendapat ini sebelum Anda kehilangan momentum untuk menambah nilai Anda. Yang kedua, nah, perhatikan, Bapak ingin bertanya kepada Anda semua, apa yang terjadi, nah? Apa yang terjadi jika kita sebagai pelajar tidak punya sikap toleransi tersebut? Silakan. Ayo, angkat tangannya. Silakan. Apa yang terjadi jika kita sebagai seorang pelajar tidak punya sikap toleransi? Silakan, Bapak ingin dengar. Tadi Bapak sudah singgung sedikit, tapi Bapak ingin dengar langsung oleh Anda. Apa yang terjadi jika Anda sebagai seorang pelajar tidak punya semangat toleransi? Ya, silakan. Bapak ingin dengar. Ayo. Anakku sekalian. Ya, silakan, hari ini lagi boleh. Iya. Siapa dulu, silakan. Yuk. Siapa dulu? Ya, silakan. Arin. Ya, hari ini silakan. Jadi tuh kalau misalnya nggak ada rasa toleransi, jadinya orang-orang non muslim kiranya kalau muslim tuh gini gitu loh. Padahal mah enggak, orangnya doang. Terus juga nanti kalau misalnya nggak ada toleransi, bakal banyak musuh gitu loh, banyak yang nggak suka. Jadi mutusin silaturahmi. Iya. Baik, terima kasih. Hari ini ada lagi yang lain, silakan. Apa yang terjadi, nak, jika kita tidak memiliki rasa toleransi? Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan, Isam. Bisa, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya jelas.
Silakan Isam. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika sikap toleransi tidak ada ya bergelut Pak. Gimana bergelutnya? Gelut Pak nanti Pak. Ya Gelut. banyak yang apa ya? Banyak yang ya gelut gitu Pak. Kayak Bertikai. nggak ada sikap menghormati gitu ya Pak. Isam, Anda pernah nggak tidak toleransi sama teman? Insya Allah mah nggak pernah Pak. Bismillah enggak. Pernah nggak Anda membuli teman? Enggak Pak, insya Allah. Enggak ya? Ya, siap. Ada lagi silakan. Silakan anak sekalian, ada lagi? Ya Pak. Ya, silakan. Saya Pak, saya Pak. Pak, saya Ya, Pak. silakan. Pak. Ya, silakan langsung. Aska Pak, Aska Pak. Ya, Aska, silakan Aska. Bentar ya, saling musuh-musuhan Pak. Musuh-musuhan? Iya Pak. Nggak mau dekat satu sama lain Pak. Anda pernah nggak melakukan itu? Nggak pernah Pak. Nggak pernah ya? Oke, sip. Silakan, ada lagi? Silakan. Pak. Ya, silakan. Nadia Pak. Ya, Nadia silakan. Mungkin bisa terjadi adanya perpecahan Pak antara agama dan sesama agama Pak. Ya. Khususnya buat di kalangan pelajar, khususnya Bapak minta di kalangan pelajar. Tadi seperti yang tadi itu gelut gitu, terjadi perpecahan. Mungkin tawuran juga awalnya seperti itu ya. Saling ngejek, memperbesar perbedaan ya. Jadi akhirnya timbul tawuran, gelut kata bahasa si sahabat tadi Hisam. Nah, dia bisa nggak dipersempit kalau di kalangan pelajar itu akibatnya bagaimana? Kalau seorang pelajar tidak punya sikap toleransi. Silakan Nadia. Saling mencerai dan saling melukai Pak. Yang melukai. Pernah Anda melakukan itu? Alhamdulillah belum pernah Pak. Anda pernah melihat teman Anda yang melakukan itu? Ada Pak. Ada? Gimana? Apa yang pernah dia lakukan? Jadi pas waktu itu teman saya kan saling bercerai tuh Pak. Bercerai. 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 Udah ngecek. Saling apa? Udah nikah? Udah nikah ya? Pak, pernah mengalami Pak di Iya. dibully udah pernah Pak. Tapi ya sayanya sabar aja gitu. Oh, pernah Nadia dibully? Apa katanya? Nadia cantik itu? Enggak. Baik, ini menarik nih ya. Anak-anak Bapak ingin dengar apa yang akan Anda lakukan jika Anda dibully oleh teman Anda. Silakan, tolong. Silakan Bapak minta pendapatnya. Apa yang Anda akan lakukan jika Anda dibully oleh teman Anda? Ayo silakan. Pak, mau doa Pak. Silakan. Ahmad Fatir. Fatir. Iya Pak. Gimana? Apa yang Anda lakukan jika Anda dibully oleh teman Anda? Sabar aja Pak. Terus Sabar aja. Doain dia biar dapat hidayah Pak. Subhanallah, yang benar ini. Iya. Soalnya mendoakan sesama muslim yang jelek-jelek kan nggak boleh Pak. Masya Allah, ini Bapak sebagai guru agama nih benar-benar sanjung nih Anda, ini luar biasa jawabannya nih. Kita harus bersabar seperti sikap Rasulullah kepada Masya Allah, iya luar biasa. Ahmad Fatir. Tidak boleh Pak seperti itu. Iya, mantap. Buruk-buruk. Ahmad Fatir, teman Anda pada senyum itu. Teman Anda pada tersenyum mendengar jawaban Anda ini. Iya Pak. Luar biasa ini. Iya baik. Rupanya pandemi ini bikin Ahmad Fatir apa ya, jadi luar biasa teman. Alhamdulillah. Iya luar biasa. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Luar biasa nih. Tolong dipraktekkan ya, betul. Silakan. Ada lagi? Ya Pak. Ya silakan cepat enak. Kita mau tutup. Ada silakan. Jadi begini. Ini begini ya silakan. Gimana? Jadi kalau dibully teman itu lebih baik diam, tapi ya jangan diem-diem banget. Maksudnya kalau bisa seperti kata si Ahmad Fatir, mengirimkan doa supaya mereka dapat hidayah. Tapi di dunianya pun kita ya harus sedikit kasih perlawanan gitu loh. Oh, perlawanan gimana Arya? Jadi ya kalau dibully temennya bolehlah misalnya ninggiin suara sedikit, tapi jangan sampai keributan gitu loh. Baik anak-anakku sekalian, luar biasa hari ini Bapak senang sekali. Cuma karena waktu kita dibatasi hanya 40 menit anak-anakku sekalian. Bapak berbahagia mendengar jawaban Anda, tapi satu hal yang Bapak sampaikan, dengarkan ini baik-baik nak. Ketika Anda diejek, ketika Anda dibully, ketika Anda direndahkan, ketika Anda dihina, maka balaslah dengan prestasi nak. Ya, balaslah dengan prestasi. Dengarkan ini baik-baik, tanamkan dalam hati Anda. Sebagai penguatan terakhir dari pelajaran kita hari ini, dengarkan ini baik-baik. Karena jika Anda bisa melakukannya, alhamdulillah nak. Bapak yang cacat yang seperti ini, yang mungkin secara kemampuan fisik sudah berkurang, ya, dan tidak sedikit mungkin ada yang meremehkan, tapi Bapak tidak pernah melihat itu.
Sekali lagi dengarkan, Bapak izinkan bahwa berbagi ketika Anda dihina, ketika Anda diremehkan, ketika Anda dipandang sebelah mata, jangan membalas dengan hal yang sama. Karena kalau kita diejek, kita balas mengejek, dihina, kita balas menghina, berarti kita sama-sama hina dan sama-sama jelek. Nah, apa bedanya kita dengan yang menghina, apa bedanya kita dengan yang mengejek? Maka sekali lagi sebagai penguatan kita terakhir ini hari ini, karena kuotanya kasihan Anda semua ya, jangan lama-lama. Dengarkan ini baik-baik, dengarkan ini baik-baik, tanamkan ya. Ketika Anda dihina, ketika Anda diejek, ketika Anda dianggap sebelah mata, Bapak sepakat dengan Fatir tadi, berdoalah. Minta kepada Allah agar teman Anda yang menghina diberikan hidayah. Kemudian yang kedua, Bapak sepakat dengan Arya, tegakkanlah kepala, tapi jangan untuk membalas. Apapun jangan, tegakkan kepala maksudnya tinggikan Anda dengan prestasi. Jangan melawan, biarkan saja, tinggalkan saja nak. Ketika Anda dihina, ketika Anda diejek, tinggalkan sudah. Jangan dikata-kata segala macam, jangan, sudah tinggalkan saja. Tapi perlihatkan kepada Anda, jawablah setiap hinaan, jawablah setiap ejekan, jawablah setiap bulian, apapun yang merendahkan diri Anda dengan prestasi. Dan bikin orang yang menghina Anda kelak akan berbalik kepada Anda menghormati diri Anda. Itu nah ya, itu pesan dari Bapak hari ini. Yang kedua, perhatikan nak, jika Anda bisa bertoleransi, punya semangat menjaga kebersamaan, punya semangat menjaga keutuhan, punya semangat bisa merasakan penderitaan orang lain, punya semangat ingin menjaga keutuhan, maka dimanapun Anda berada, Anda akan ditunggu. Anda akan diterima, keberadaan Anda dirindukan oleh orang lain, keberadaan Anda ditunggu karena Anda punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh orang lain. Maka mulai hari ini perhatikan nak, latihlah semangat itu nak. Latihlah semangat itu. Ketika orang tua Anda nggak punya uang, jangan memaksakan diri minta uang. Itu berarti sudah punya toleransi yang ngaji diri kepada orang tua Anda. Itu bagi Bapak toleransi itu seperti itu, nak. Bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi kalau orang tua Anda nggak punya uang, Anda maksa minta uang, nanti bisa-bisa orang tua Anda korupsi. Anda mau orang tua Anda korupsi kemudian masuk ke dalam penjara. Itu lebih sengsara buat Anda secara batin dan lahir. Maka mulai hari ini jadilah anak-anak yang tidak hanya punya toleransi kepada masyarakat, tapi juga mulai belajar kepada orang tua Anda. Nah sekalian, mari kita akhiri dengan doa. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup? Silakan. Jawabannya sudah bagus-bagus semua, sudah masuk semua. Ada yang mau ditanyakan? Satu saja, penanya tidak ada? Cukup? Jelas ya? Jelas anak semua? Jelas Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Ya baik Jelas, ya. Pak. Jelas, Alhamdulillah jelas Pak. Baik, terima kasih semuanya. Ada 96 siswa yang hari ini bergabung di KBM kita hari ini. Bapak bersyukur. Dan mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan pandemi ini berakhir dan Januari kita bisa bertemu ya. Januari kita bisa bertemu. Bapak ingin melihat, Bapak sudah kangen banget sama kalian semua. Kangen ingin ngaji bersama ya. Kangen ingin baca sholawat bersama ya. Kangen ingin. Corona belum selesai Pak. Enggak peduli lah. Pokoknya Januari kita berangkat insya Allah. Mudah-mudahan Amin Pak. Ya, amin. Amin. Anak jangan pernah putus doa ya. Enggak sabar Januari bisa masuk ya. Pemerintah daerah juga mengizinkan dan kita bisa bertemu secara bertahap dan punya peraturan. Karena Bapak mohon maaf lahir batin sudah kangen ingin ngaji bersama, ingin duha bersama ya, ingin melihat Anda duhur bersama ya, dan hal-hal yang pernah kita lakukan bersama ya, yang menjadi ladang pahala buat kita. Anak sekalian, ingat ini baik-baik, kita sekarang sedang menanam dan yang menanam akan menuai hasilnya. Kalau sekarang Anda menanam kebaikan, maka kalau Anda akan mendapatkan kebaikan. Kalau sekarang Anda menanam ketidakbaikan atau keburukan, maka keburukan yang akan Anda tanam. Hari ini Anda menjadi anak, suatu saat nanti Anda akan menjadi orang tua. Maka ketika Anda durhaka kepada orang tua, ingat nanti Anda akan menjadi orang tua. Dan boleh jadi orang tua Anda, anak-anak Anda akan durhaka kepada Anda. Mari kita akhiri dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Mari kita berdoa buat orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga uang yang Anda keluarkan buat membeli kuota hari ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Amin Pak Haji Darmaji yang sudah bergabung di KBM kita kali ini. Terima kasih buat 97 anak yang sudah bergabung hari ini. Maaf lahir batin kalau KBM-nya terlalu panjang ya. Lebih berapa menit ini? Lebih 10 menit ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi pulsa Anda. Bapak Heri, silakan absensi dulu sebelum meninggalkan tempat. Silakan Anda absensi dulu.
ya absensi penutup ya. Nah, tadi pertama absensi pembuka, sekarang absensi penutup. Silakan Anda absen nama, kelas, dan nama lengkap ya. Kalau sudah, Bapak akhiri KBM kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Bapak berbahagia dan bersyukur Anda semua sudah punya benih-benih sikap toleransi yang luar biasa ya. Dan Bapak yakin Anda bisa mengamalkan itu. Bapak akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Darmaji ada yang mau disampaikan buat anak-anak barangkali, silakan. Cukup. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Haji Darmaji yang hari ini bergabung dengan KBM kita. Dan terima kasih tepuk tangan buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah absen Anda boleh ya, silakan. Setelah absen Anda boleh live dari KBM ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.